Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Natul Fitri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin membacakan buku resensi saya yang judulnya adalah Biografi Pramoedya Ananta Toer. Tahun terbit buku ini adalah 2012, pengarangnya adalah Muhammad Rifai, penerbitnya di Rumah Garasi di Kota Jakarta. Tebal halamannya adalah 300. Sinopsis buku. Menghadirkan sosok Pramoedya Ananta Toer adalah menghadirkan sejumlah kontroversi. Sosok Pram pernah citrakan sebagai corong kaum komunis yang memberangus kebebasan lawan-lawannya. Namun dia sendiri merasakan panas pedihnya pemberangusan itu. Sejumlah karyanya dilarang beredar dan beberapa bahkan dimusnahkan hingga tak bersisa. Tidak hanya itu, berpuluh-puluh tahun dia menghuni kamar penjara dari zaman penjajahan Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru. Pantaskah Pram di penjara sekian lama? Pada kenyataannya, tidak ada sesuatu pun yang mampu mematikan intelektualitas seorang Pram. Di dalam penjara, justru karya-karya masterpiece lahir, tidak terbendung jumlahnya, mulai dari cerpen sampai tetralogi, Pulau Buru yang mengguncang dunia sastra Indonesia. Mungkin, Pramlah satu-satunya sastrawan Indonesia yang namanya melejit dalam dunia sastra internasional. Dia beberapa kali dinominasikan sebagai kandidat penerima hadiah Nobel dalam bidang sastra. Terlepas dari pro kontranya, segala pencapaian Pram patut kita apresiasi. Buku yang ada di tangan Anda ini adalah biografi Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan kisah kehidupan Pram. Dari kelahiran sampai kematian, aktivitas politik sampai kehidupan pribadi, pandangan hidup sebagai humor-humornya, serta latar belakang dan proses kreatifnya dalam menciptakan sejumlah karya besarnya. Pram adalah anak semua bangsa. Biografi penulis. Pramoedya dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa. Ia merupakan anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya seorang penjual nasi. Nama aslinya Pramoedya adalah Pramoedya Ananta Mas Toer, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mas Toer dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dan menggunakan Toer sebagai nama keluarganya. Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pramoedya semasa muda, pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya, dan ketika di penjara Belanda di Jakarta pada tahun 1948 dan 1949, pada tahun 1950-an ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya. Dan ketika kembali ke Indonesia, ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Gaya penulisannya berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam karyanya Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Hal ini menciptakan friksi antara Pramoedya dan pemerintahan Soekarno. Selama masa itu, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia. Kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok. Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, berjudul Hou Kiao di Indonesia. Pramoedya merupakan kritikus yang tak mengacukan pemerintah Jawa sentris pada keperluan dan keinginan dari daerah lain di Indonesia. Pramoedya secara terkenal mengusulkan bahwa pemerintah mesti dipindahkan keluar Jawa. Pada 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan di lepas pantai Jawa, dan akhirnya di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Pramoedya bersama rekan-rekan saat sedang melakukan kerja paksa di Pulau Buru, selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Selama masa Orde Baru, Pramoedya merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Di Pulau Nusa Kambangan, di Pulau Buru, ia dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru, namun masih dapat menyusul serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia, 4 roman semi-fiksi sejarah Indonesia yang menceritakan perkembangan nasionalisme Indonesia, dan sebagian berasal dari pengalamannya sendiri saat tumbuh dewasa. Tokoh utamanya Minke, bangsawan kecil Jawa, bercermin pada pengalaman R.M. Tirto Adi Surjo, seorang tokoh pergerakan pada zaman kolonial yang mendirikan organisasi Serikat Prijaji dan media resmi sebagai sarana advokasi. Medan Prijaji yang diakui oleh Pramoedya sebagai organisasi nasional pertama. Jilid pertama dibuka secara lisan kepada rekan-rekan di unit 3 Wanayasa Buru, sebelum dia mendapatkan kesempatannya untuk menuliskan kisahnya di dalam naskah-naskah diseludupkan lewat tamu-tamu yang berkunjung ke Buru.
Pramoedya dibebaskan dari tahanan pada 21 Desember 1979 dan mendapatkan surat pembebasan tidak bersalah secara hukum dan tidak terlibat gerakan 30 September, tetapi masih dikenakan tahanan rumah di Jakarta hingga 1992. Kelebihan buku. Penulis membagi buku biografi singkat Pramoedya Anantathur dalam 8 bab cukup singkat dan padat. Izinkan saya memberikan 2 jempol untuk penulis karena tidak mudah menangkai sebuah biografi seorang Pram yang hidupnya 91 tahun hanya dalam 8 bab tebal 3.300 halaman. Penulis menonton dan menggambarkan ulang tentang kelahiran, perjuangan, pemikiran, dan kematian seorang Pram. Di dalam penulisannya, kisah hidup Pram tak hanya dekorasi ironi dan tragedi, tapi juga kontroversi. Kontroversi yang membuat namanya tak begitu dikenal di negeri sendiri, Indonesia. Kekurangan buku. Tidak banyak kekurangan dari buku ini, hanya terkadang bahasa yang terdapat di dalam buku ini lumayan sulit untuk dipahami, dan banyak istilah yang terkadang tidak saya pahami. Kesimpulan, penulis menutup tulisan dengan kesan dan pesan dari kisah hidup Pram yang penulis dapatkan. Seperti judul Belajar Mengarang dari Pram, penulis menulis beberapa hikmah betapa pentingnya mengarang dan menulis. Menulis dapat menjembatani kekurangan verbal dan juga ide dan gagasan kita dapat disampaikan ke banyak orang. Tak peduli kita kenal atau tidak dan abadi tentunya. Sekian pembacaan resensi buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.